Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Renungan singkat GKI Cimahi pada saat ini, saya akan membahas unsur buah roh yang kelima, yaitu kemurahan hati. Bacaan dari Lukas 3 ayat 36 yang berbunyi demikian. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Bapak Ibu sekalian, kemurahan hati diterjemahkan dari kata Krestotes yang berkaitan sangat erat dengan sikap kemurahan Allah sendiri. Jadi perintah Tuhan Yesus, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati, adalah perintah kepada kita semua untuk ambil bagian dari kemurahan hati Tuhan Allah sendiri. Sedangkan dalam bahasa Inggris, kata kemurahan hati menggunakan kata compassion yang berasal dari dua kata Latin, pati dan cum, yang berarti menderita bersama, berbela rasa, dan murah hati. Dengan demikian, kemurahan hati menuntut kita untuk membuang sikap iri hati yang membuat terjadinya persaingan, dan membuang sikap merasa diri yang paling hebat untuk membangun jati diri kita. Sikap iri hati dan merasa diri paling hebat membuat kita tidak dapat melihat orang lain sebagai sesama kita, tetapi sebagai ancaman. Oleh karena itu, untuk memiliki kemurahan hati, kita harus menjadi pribadi yang baru, yaitu belajar dari pribadi Tuhan Yesus. Ketika kita sudah menjadi pribadi yang diajarkan dan diteladani Tuhan Yesus, maka kita akan dapat bermurah hati seperti Allah Bapa. Dengan menyatunya kita dengan pribadi Tuhan Yesus, maka kita akan dibebaskan dari sikap iri hati dan merasa diri paling hebat, dan dapat berlaku murah hati kepada setiap orang. Bapak Ibu sekalian, terbebasnya kita dari sikap iri hati dan merasa diri paling hebat, kita akan dapat membangun hubungan yang baru dan penuh kasih dengan sesama kita. Pribadi yang baru inilah yang membuat kita tidak punya jarak dan ketakutan dalam berhubungan dengan orang lain. Bebas dari keserakahan dan ingin berkuasa, sehingga kita dapat masuk ke dalam kesusahan orang lain. Kemurahan hati menuntut kita untuk pergi ke tempat ada luka, penderitaan, ketakutan, kebingungan, dan kecemasan. Kemurahan hati mengajak kita untuk menangis bersama mereka yang menangis, berduka dengan mereka yang berduka, merasakan sakit bersama mereka yang sedang sakit, dan masih banyak yang lainnya lagi. Artinya, murah hati adalah keterlibatan kita secara penuh dengan kehidupan orang lain. Tapi bukan berarti kita mau ikut mencampuri kehidupan orang lain atau mau tahu seluruh kehidupan orang lain. Bukan itu. Tapi mau ada buat orang yang membutuhkan pertolongan dan kasih kita. Jadi kalau kita melihat kemurahan hati dengan cara seperti ini, akan menjadi sangat jelas bagi kita semua bahwa kemurahan hati itu bukan sekadar keramahan atau kelemah lembutan yang biasa. Kemurahan hati adalah wujud dari suatu cara hidup yang baru bersama Tuhan Yesus yang membawa berkat buat banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.